Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sistem politik Indonesia. Ada apa aja sih sistem politik di Indonesia? Sistem pemilu legislatif. Yang pertama, sistem organis dan mekanis. Sistem organis memandang negara sebagai suatu organisme hidup di mana kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui kelompok-kelompok atau golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Karakteristik dari sistem organis ada basis perwakilan, pengelompokan masyarakat, dan representasi kolektif. Contoh penerapan Dewan Korporasi di Italia pada masa fasisme Mussolini, sistem Soviet di Uni Soviet, dan di Indonesia konsep perwakilan fungsional di MPRS pada masa Orde Lama. Sistem mekanis. Sistem mekanis memandang negara sebagai hasil kontrak sosial dari individu-individu yang berdaulat. Karakteristiknya, basis perwakilan, penekanan pada individualisme dan representasi teritorial. Sistem ini diterapkan di sebagian besar negara demokrasi modern termasuk Indonesia saat ini. Yang kedua, sistem distrik. Sistem distrik adalah sistem pemilihan di mana wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik atau daerah pemilihan berdasarkan jumlah kursi yang diperebutkan. Setiap distrik hanya memiliki satu wakil tunggal yang akan duduk di lembaga legislatif. Karakteristik sistem distrik. Yang pertama, satu wilayah, satu wakil. Yang kedua, winner takes all. Yang ketiga, basis teritorial. Dan yang keempat, penyederhanaan partai. Kelebihan sistem distrik. Yang pertama, hubungan erat dengan konstituen. Yang kedua, sederhana dan mudah. Yang ketiga, stabilitas pemerintahan. Dan yang keempat, mengurangi partai kecil. Kelemahan sistem distrik. Yang pertama, suara terbuang. Yang kedua, kurang representatif. Yang ketiga, gerrymandering. Yang keempat, menguntungkan bagi partai besar. Yang ketiga, sistem mayoritas pluralitas. Sistem ini merupakan mekanisme pemilihan di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang tanpa persyaratan untuk mencapai lebih dari 50% total suara. Dua varian utama, mayoritas absolut. Kandidat harus memperoleh lebih dari 50% suara. Jika tidak terpenuhi, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua. Pluralitas. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai pemenang, meskipun persentasinya kurang dari 50%. Sistem ini memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan dan efisiensi dalam proses pemungutan serta perhitungan suara. Sistem ini dapat menghasilkan pemerintahan yang kurang representatif karena kelompok minoritas tidak selalu mendapatkan proporsi kekuasaan yang setara dengan jumlah suara yang diperoleh. Yang keempat, sistem representasi proporsional. Sistem ini membagi kursi di parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik. Misalnya, jika suatu partai mendapat 30% suara, maka partai tersebut akan dapat 30% kursi di parlemen. Metode pemilihannya biasanya menggunakan dua metode, yaitu daftar tertutup atau pemilih hanya memilih partai saja, dan daftar terbuka, pemilih memilih kandidat dalam partai. Yang kelima, sistem semi proporsional. Sistem ini menggabungkan cara pembagian kursi secara proporsional dan cara mayoritas atau yang paling banyak suara menang. Contoh sederhananya, ada yang memilih partai secara keseluruhan, tapi ada juga yang memilih langsung kandidat tertentu. Yang keenam, sistem campuran. Sistem ini merupakan perpaduan dari dua atau lebih sistem yang memiliki karakteristik berbeda dengan tujuan mencapai keseimbangan yang optimal. Peran, fungsi, dan macam-macam lembaga perwakilan. Ada apa aja sih peran, fungsi, dan macam-macam lembaga perwakilan? Yang pertama, kedudukan lembaga perwakilan. Di Indonesia, lembaga perwakilan rakyat memiliki kedudukan yang sejajar dengan eksekutif dan yudikatif dalam sistem pemerintahan negara. Lembaga perwakilan bertindak sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyusun peraturan perundang-undangan, serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam kebijakan. Yang kedua, hak dan kewajiban. Yang ketiga, alat-alat dan kelengkapan.
macam-macam lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan adalah lembaga yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan menjalankan kekuasaan legislatif. Yang pertama, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, lalu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, lalu ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan Lembaga Perwakilan Desa. 5. Ukuran dan komposisi parlemen. Ukuran parlemen mengacu pada jumlah anggota yang duduk dalam lembaga legislatif yang umumnya disesuaikan dengan jumlah penduduk serta luas wilayah suatu negara guna memastikan keterwakilan yang proporsional.